Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfreni Zebua sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Ating Maharani sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Desma Safira Hesi sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Indri Ambaruni sebagai perawat. Langsung saja ke cerita. Pada suatu hari, seorang anak perempuan yang berinisial Nyonya M dan ibunya mendatangi rumah sakit. Anak tersebut mengeluh gatal-gatal di daerah kewanitaannya yang berlebih, disertai demam dan diare. Anak tersebut juga mengatakan kalau dia cepat sekali pusing dan lemas. Hasil pemeriksaannya tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS. Hasil pemeriksaan TTV-nya yaitu respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 85 kali per menit, dan tekanan darahnya 120 per 70 mmHg. Untuk pengkajian lebih lanjut dilakukan wawancara oleh perawat. Begini Bu, setelah melakukan pengecekan, ternyata anak Ibu mengalami penyakit HIV/AIDS. HIV itu apa, Sus? HIV/AIDS itu merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana apabila seseorang terserang HIV, maka rentan terkena penyakit, karena tubuhnya sulit melawan infeksi, Bu. Kok bisa ya, Sus, anak saya terkena penyakit seperti itu? Jadi, HIV/AIDS ini dapat tertular apabila adanya penggunaan jarum suntik bergantian, hubungan seks bebas, transfusi darah dengan penderita HIV/AIDS, seperti itu, Bu. Apakah yang barusan saya sebutkan pernah dialami atau dilakukan oleh anak Ibu sebelumnya? Saya kurang tahu sih, Sus. Yang saya tahu, kalau anak saya itu suka gonta-ganti pacar. Tapi saya nggak tahu tuh apa yang dilakukan oleh anak saya itu. Baik, kalau begitu Bu, mungkin lebih baiknya saya akan menanyakan langsung saja ya Bu kepada anak Ibu, biar kita tahu asal-muasal dari mana sih anak Ibu bisa tertular penyakit seperti itu. Baik, Sus, nggak apa-apa. Setelah berbincang-bincang dengan ibu pasien, kemudian perawat datang ke ruangan pasien untuk mewawancarai pasien. Yang pertama ada fase prainteraksi, yaitu yang pertama saya harus tahu apa itu HIV/AIDS. Yang kedua, saya juga harus tahu latar belakang pasien HIV/AIDS dengan cara mewawancarai atau menanyakan kepada pasien. Yang ketiga, ada kelebihan ketika saya mewawancarai pasien tersebut, saya akan meresapi dan memahami sehingga biasa untuk menjadikan bekal saya ke depannya. Kekurangannya, ketika saya mewawancarai pasien tersebut, pasti ada rasa gugup karena takut ada pengucapan yang kurang baik atau berkenan kepada pasien tersebut. Sehingga saya harus lebih berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung pasien tersebut. Terus yang keempat ada mengetahui tujuan berinteraksinya. Yang kelima ada etika. Etikanya itu saya tidak boleh membocorkan data pasien tersebut. Terus keenam ada strateginya. Strateginya itu saya ingin mengetahui mengapa bisa terkena HIV/AIDS dan bagaimana pengalaman terkena HIV/AIDS serta mengaji aspek biopsikososialnya. Yang tujuh ada waktu kurang lebih 20 menit. Terus ada fase orientasi. Fase orientasi itu terdapat validasi diri, validasi diri, terus salam, senyum, sapa, dan menjelaskan tujuannya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga, Mbak. Bagaimana keadaannya Mbak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Sus, sudah agak membaik. Mbak, alhamdulillah ya. Mbak, bisa saya cek gelang tangannya dan boleh Mbak sebutkan nama, tempat tanggal lahir, dan usianya? Nama saya Lydia Mawar. Tempat tanggal lahirnya 29 Mei 1997. Terus umurnya sekarang 24 tahun, Sus. Oke. Biasanya Mbak suka dipanggil apa, Mbak? Mawar aja, Sus. Oke. Baik, kalau begitu, perkenalkan nama saya Suster Indri. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya datang ke ruangan Mbak ini untuk mengetahui atau menanyakan perihal keadaan Mbak atau kondisi Mbak, serta pengalaman Mbak. Barangkali juga saya akan menanyakan tentang hal-hal pribadi. Jadi saya harap Mbak untuk bekerja sama dan mohon untuk bisa menyampaikan apa saja yang saya tanyakan nanti. Sebelumnya, waktunya sekitar 20 menit ya Mbak. Apakah Mbak bersedia sebelumnya? Tapi Sus, saya malu, takut ada yang tahu penyakit saya ini.
Baiklah, kalau Mbak malu untuk berbincang di sini, bagaimana kalau Mbak yang menentukan tempat untuk kita berbincang-bincang sehingga membuat Mbak lebih nyaman? Oke, Sus, bagaimana kalau kita ke tempat sepi aja? Baik Mbak, kalau begitu, mari kita pindah. Fase kerja. Sebelumnya kita mulai bagaimana perasaan Mbak saat ini. Apakah ada hal yang terjadi sebelum kita bertemu hari ini, Mbak? Alhamdulillah, Sus, jauh lebih baik lagi dibanding awal saya masuk ke sini. Alhamdulillah. Mbak, sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Mbak dirawat di sini? Kurang lebih 1 minggu sih, Sus. Oke, Mbak sebelumnya selama 1 minggu di sini, apa yang Mbak ketahui tentang proses keperawatan ini? Kebetulan saya ini penderita ya, Sus. Kalau boleh saya tahu, penderita apa ya Mbak? Penderita HIV/AIDS. Mohon maaf Mbak sebelumnya, Mbak kan punya status positif dengan penderita HIV/AIDS ya. Dan ini kan pasti saya akan menanyakan pengalaman Mbak atau ketidaksukaan Mbak. Mungkin ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Kalau saya boleh tahu bagaimana pengalaman Mbak ketika mengetahui kalau Mbak itu didiagnosa dengan HIV/AIDS ini? Ketika saya tahu itu sekitaran 2 minggu yang lalu sih. Nah, terus saya tuh kaget banget kok bisa gitu. Saya terkena HIV/AIDS gitu kan. Nah, padahal saya tuh sudah bermain aman gitu sama pacar saya. Oke, baiklah. Coba Mbak ceritakan, Mbak kan baru mengetahui dari 2 minggu yang lalu ya. Menurut Mbak, bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada hal yang membuat Mbak bisa terkena HIV/AIDS. Menurut saya ya sepertinya juga saya sepertinya pacar saya juga sebelum sama saya ya dia juga sama perempuan lain. Sebelumnya Mbak kan menduga kalau pacar Mbak itu pernah melakukan dengan wanita lain. Apakah Mbak pernah menanyakan kepada pacar Mbak? Pernah sih Sus. Jadi sebelum saya putus dengan pacar saya itu, dia itu pernah minta maaf gitu kan. Nah kalau dia itu pernah katanya sama wanita lain. Nah tapi saya tidak ketahui garis besarnya itu pacar saya selingkuh dari saya. Padahal itu nurut banget apa kata dia. Nah, terus ya, tapi apa yang malah saya dapat malah penyakit ini, bukan yang lebih bahagia, malah saya dapatkan penyakit ini dari pacar saya yang Saya tahu Mbak pasti merasakan kesal dan marah. Saya yakin Mbak pasti merasakannya. Pada saat pacaran, Mbak seperti itu, apakah pernah dia menceritakan kalau dia itu mengidap penyakit HIV/AIDS positif atau mungkin pernah memeriksa sebelumnya? Iya Sus, dia pernah bilang kalau dia itu punya penyakit HIV/AIDS sebelum saya ingin putus dengan dia itu. Begitu. Tapi bagaimana Mbak mempunyai inisiatif untuk memeriksanya juga? Ini Sus, jadi saya kan merasakan gatal terus lemes juga ya, demam, habis itu diare, terus mencret. Nah, habis itu kata apa? Habis itu saya kasih tahu sama ibu saya tuh. Terus katanya gini, kalau terus saya kasih tahu tuh sama ibu saya kalau saya itu mengalami itu. Oh, seperti itu ya, Mbak. Mbak, antara gatal dan mencret, mana yang lebih dominan atau lebih parah yang Mbak rasakan? Lebih ke mencret sih, soalnya ya saya merasakan gatal terus menerus habis itu lemas. Nah, habis itu karena gatal kan, habis itu saya obatin tuh sebelum-sebelumnya. Jadi agak kurang itu gatalnya, cuma mencretnya aja. Oh, iya, Mbak. Apakah mencretnya itu terus-menerus atau mungkin ada mual atau pusingnya tidak, Mbak? Yesus terus-menerus mencretnya, pusing juga ada sih dikit. Oke, baik. Ketika Mbak mencret, pasti Mbak mengeluarkan cairan ya, Mbak? Apa yang Mbak lakukan untuk mengembalikan cairan tersebut?
pasti yang saya lakukan ya minum, karena saya juga kan lemes kan, jadi saya minum aja. Apa yang bisa membuat mencret Mbak lebih parah dari sebelumnya? Atau mungkin ketika Mbak melakukan apa gitu? Mungkin saya makan yang pedes gitu. Jadi saya mencretnya parah. Oke. Sebelumnya apakah Mbak punya riwayat penyakit lain seperti darah tinggi, diabetes, atau yang lain-lainnya? Nggak ada sih sus, kayaknya. Kalau di keluarga Mbak, apakah ada riwayat penyakit seperti tadi? Nggak ada sih sus, tapi ayah saya punya riwayat penyakit hipertensi. Oh, begitu. Apakah di keluarga Mbak ada yang sudah mengetahui kalau Mbak terkena penyakit ini? Ada, keluarga saya aja. Tidak, Oke, bukan keluarga besar sih, jadi keluarga saya aja kayak ayah, ibu. oke, baik. Sebelumnya bagaimana dengan masyarakat sekitar? Apakah ada yang mengetahui bahwa Mbak terkena penyakit ini? Serta sebelumnya Mbak terkena penyakit ini, apakah yang biasa Mbak lakukan kegiatan di masyarakat sekitar itu tetap terlaksana? Sepertinya tidak sih ya sus, karena yang tahu tuh cuma keluarga saya aja kan. Nah terus sebelum saya kena penyakit ini juga, ya saya biasanya ikut ngobrol, bincang-bincang gitu sama tetangga saya. Oh, begitu ya, Mbak. Kalau boleh saya tahu nih, Mbak, bagaimana keyakinan Mbak terkait dengan penyakit ini? Maksudnya, bagaimana Mbak menanggapinya? Apakah Mbak meyakini kalau penyakit ini tuh terjadi karena kesalahan Mbak sendiri atau bagaimana? Em, Sepertinya ya saya meyakini sih kalau misalkan ini nih ya karena saya. Terus eh apa sih namanya? Itu sus, apa sih? Saya meyakini kalau kesalahan itu tuh dari saya sendiri. Terus kalau tidak dapat musibah seperti ini ya mungkin saya masih tetap jauh dari Allah gitu. Saya juga ikhlas kok dapat penyakit ini. Baiklah, Mbak. Sebelumnya apakah di keluarga Mbak ada yang pernah atau sudah tertular, penyakit seperti ini sebelumnya? Seperti Sepertinya tidak ibu sih, misal? karena Oke, keluarga saya juga udah meriksa sendiri kan. Nah, pas saya dinyatain positif tuh, nah mereka juga ikut periksa. seperti itu ya, Mbak. Baik, bagaimana kalau pola makan Mbak dan pola buang air besar atau buang air kecilnya Mbak, serta aktivitas lainnya seperti apa, Mbak? Kalau makan ya teratur biasa aja. Nah, karena kan sudah dijadwal juga ya di sini mau tidak mau ya harus saya makan kan. Nah, kalau BAK-nya saya lebih sering karena mungkin banyak minum kali ya. Nah, terus BAB-nya juga lebih sering dan saya kan lagi mencet juga di sini. Terus aktivitasnya ya saya lebih ke istirahat. Baiklah, Mbak, berbincang-bincangnya sudah selesai karena ini juga sudah kurang lebih 20 menit. Sebelumnya, bagaimana sih perasaan Mbak setelah menceritakan apa yang Mbak alami sekarang? Saya lebih ngerasa lega aja gitu terus nyaman karena cerita saya didengar sama orang lain. Baiklah, Mbak, terima kasih ya, Mbak, atas kerjasamanya dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang menurut Mbak itu ke arah pribadi serta mau mempercayai saya untuk mendengar cerita Mbak. Apakah Mbak mau kembali ke ruangan? Bisa saya antar juga? Iya, sus saya mau balik nih ke ruangan saya lagi. Oke, baik kalau begitu mari saya antarkan, Mbak. Oke, sus. Baik, Mbak, kalau begitu saya izin untuk keluar ruangan. Nanti saya datang lagi jam 12 siang nanti untuk memberikan obat ya, Mbak. Jika Mbak membutuhkan sesuatu atau memerlukan sesuatu, bisa mencari saya atau panggil saya di ruang perawat ya, Mbak. Terima kasih. Iya, sus sama-sama.